Kalau kita muslim yang belum kafah, ya kafalah. Ormas-ormas ambil peran amar ma'ruf nahi mungkar, karena tugas ormas itu bukan mengelola tambang. Tugas ormas dalam Quran itu yakni menyeru pada al-Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tugas ormas. Dengan tugas ini dia ingatkan kekuasaan. Kita ingatkan kekuasaan bahwa tugas penguasa itu adalah menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki kewenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di podcast Lantai Atas di program Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 425 6 Rajab 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Desember 2025 Masehi. Insyaallah Buletin Kafah ya Anda bisa dapatkan di beberapa masjid-masjid yang sudah berlangganan, insyaallah banyak pengedarnya di sana ya. Dan juga ada edisi digitalnya. Nah, menariknya edisi kali ini kita akan membahas bersegera kembali ke jalan Allah ya bersama Ustadz kita, Ustadz Hairudin. Beliau adalah mubalik dan pakar kebijakan publik dan sosial. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Khair. Ini jelang-jelang akhir tahun ya, banyak hal yang terjadi di negeri kita Ustadz ya. Dan tema di Buletin Dakwah Kafah kita kali ini itu tentang bersegera kembali ke jalan Allah. Nah, sekilas Ustadz, saya sedikit membacakan bahwa sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan selama puluhan tahun negeri ini tak pernah beranjak dari persoalan Ustadz. Berbagai persoalan yang terjadi termasuk bencana alam di tahun 2005. Nah, pasalnya yang sebenarnya terjadi, kerusakan negeri ini terjadi merata di hampir seluruh lingkup Ustaz. Ada lingkungan, pendidikan, moral, hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Betul. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di negeri kita ini Ustaz? Terutama juga kalau kita bahas satu-satu ya terkait bencana ekologi ya, alam yang terjadi sampai akhir tahun ini masih dirasakan oleh masyarakat. Apa ya Ustaz yang terjadi di negeri kita? Kalau kita bicara muara atau pangkal dari sekeluruhan permasalahan, sekelumit permasalahan itu di lingkungan ya, ekonomi, pendidikan, sosial, ya, kemudian kriminalitas dan seterusnya itu, ya pangkalnya adalah karena negeri ini, ya, itu memang menjauh dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri ini sejak berdirinya telah memilih jalan sekularisme sebagai ideologinya. Hanya saja selalu dibungkus atas nama Pancasila dan seterusnya. Tapi sejatinya adalah sekularisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan. Nah, termasuk di dalam tata kelola lingkungan. Ya. Bencana yang terjadi di penghujung tahun ini, yang seolah silih berganti datang, ya, belum selesai di 3 provinsi di Sumatera kemarin, kita menyaksikan di beberapa daerah. Sebenarnya bukan hanya karena faktor cuaca, tapi karena memang rusaknya sistem ekologi kita, ya, rusaknya sistem hutan tropis kita diakibatkan karena pengelolaan ruang publik termasuk hutan ini sebagai harta milik umum dalam pandangan Islam, karena dia tidak dikelola menurut syariat Islam, dikelola dengan kebijakan yang pro kapital, ya, pro oligarki, maka oligarki dengan segala kewenangan yang diberikan oleh negara dan itu legal, ya, didukung oleh regulasi, ya, di backup oleh para politisi di legislatif. Ya, inilah yang kemudian dengan tanda kutip legalitasnya itu kemudian merusak, ya, hutan kita. Di Sumatera itu sekali lagi hujan yang begitu lebat turun, tapi karena tidak didukung oleh hutan, ya, maka yang terjadi adalah terjadilah banjir bandang, longsor, ya, dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini sejumlah pihak mengatakan ini dampak kerusakannya jauh lebih parah dari tsunami tahun 2004, ya kan? Nah, apa pangkalnya? Ya karena kita melakukan perusakan, ya, itu tadi ekologi kita tidak bisa jaga, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un.
Allah nyatakan itu di Quran surah Ar-Rum ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan ulah tangan manusia. Iya. Nah, kebijakan yang kapitalistik, yang pro oligarki dalam pengelolaan hutan ini, diantaranya ada yang dia alih fungsikan untuk pertambangan, untuk ya tanaman industri seperti sawit, ya. Kemudian ada juga hutan tanaman, apalagi perkebunan seperti monokultur sawit, ada juga hutan tanaman industri dan beberapa lainnya itu. Inilah yang apalagi menjadikan kemudian bencana itu terjadi. Jadi berawal dari bencana kebijakan, ya, yang dimana hutan dikelola dengan kebijakan yang kapitalistik, ya, sistemnya kapitalisme dan pro oligarki seperti itu. Jadi ada campur tangan kebijakan, Ustaz. Iya. Berarti ada bencana lain ya, berarti. Betul. Bencana kepemimpinan. Iya. Gitu. Nah, bencana kepemimpinan ini sampai hari ini yang terakhir itu ada kasus OTT korupsi lagi. Betul. Kepala daerah. Nah, iya. Apakah ini sudah menjadi akar daging dari persoalan sekularisme tadi juga, Ustaz? Iya. Dari sekularisme itu kemudian menjalar ke semua lini. Oke. Termasuk ya kita memang harus menyampaikan ya bahwa memang terjadi bencana kepemimpinan. Oke. Karena dari sekularisme melahirkan tatanan sistem pemerintahan yang katanya demokratis itu, demokratis liberal, yang menihilkan perang agama di situ, bahkan meminggirkan agama sama sekali. Maka ya kepemimpinan dalam sistem demokrasi itu bukan dihikmatkan untuk menunaikan amanah, untuk melayani rakyat. Ya, sebagai pemimpin itu kan dalam Islam digambarkan ro'in kan? Ro'in, betul. Ya, yang dia bertanggung jawab terhadap orang yang diriayahnya. Betul. Itu. Karena demokrasi yang meminggirkan agama itu, maka banyak pemimpin itu tidak amanah. Ya. Korupsi di negeri kita ini sangat menggurita sekali. Yang terakhir OTT lagi kan, ada 10 orang kalau nggak salah itu, ya itu Bupati Bekasi, ya kan? Bahkan misalnya apalagi ICW itu ya, Indonesian Corruption Watch itu melaporkan bahwa dalam rentang 2010 sampai 2007 sampai 2014 itu ya, itu jumlah pelaku korupsi yang ditangkap itu 6.000. Dengan kalau menurut misalnya laporan kejaksaan itu kerugian negara ada 300 triliun. Ya kan? Dan ini korupsi memang seolah tak berhenti. Ya, kalau kita melihat misalnya ini kasus itu kita yakini belum terakhir itu. Masih banyak. Kenapa? Karena muaranya pemerintahan demokrasi itu adalah pemerintahan yang transaksional. Karena memang ketika orang maju kontestasi ya untuk meraih kepemimpinan apakah daerah tingkat 2, daerah tingkat 1, ya itu sebenarnya mungkin hanya sangat sedikit yang spiritnya itu pengabdian. Dan memahami bahwa kepemimpinan itu adalah amanah yang dipertanggungjawabkan, yang kelak nanti di yaumil akhir akan dihisab. Hanya mungkin sangat sedikit. Selebihnya itu memang ya kepemimpinan itu dijadikan bancakan untuk memperkaya diri, keluarga, kroni, kolega, bahkan partai politik. Itu yang kita sebut tadi oligarki. Iya, oligarki. Dan itu yang nampak terjadi. Ya ini kan parade kasus korupsi yang OTT dan semuanya masih banyak lagi yang lain. Ya, termasuk penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya. Yang disampaikan kemarin yang dilihat 6 triliun kemarin itu itu masih sedikit berarti Ustaz? Ya, itu sedikit itu. Karena itu hanya fenomena gunung es yang nampak di permukaan itu yang kerucutnya kan. Tapi semuanya di bawah itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena filosofinya pemerintahan, pemimpin dalam sistem demokrasi itu ya adalah orang-orang yang dipilih dengan investasi yang tidak sedikit biayanya. Dan karena itulah ketika dia naik, maka pasti dia akan berpikir bagaimana modal plus keuntungan itu harus diraih. Tapi kan ada juga orang-orang baik Ustadz di dalamnya secara individu, ya baik sholatnya, baik ibadahnya, bahkan sudah haji. Masa itu tidak bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur? Kita memang tidak bisa menafikan baiknya individu, ya kan? Tapi individu tidak bisa bertahan di tengah sistem yang rusak. Kurang apa misalnya gubernur yang kemarin di Riau? Bahkan yang dulu kemarin kampanye, sampai ada ulama yang backup kan, yang dukung. Coba, dianggap dia dulu dari kalangan proletar, ya orang yang betul-betul hidup dalam kemiskinan, kesempitan dan seterusnya. Tapi begitu naik,
ya kan? Loh ini sistem demokrasi ini giurannya luar biasa. Iya, dengan gaji, tunjangan itu belum seberapa. Tapi fee dari proyek, ya kan? Itu sudah bukan lagi menjadi rahasia. Bahkan kemarin ada pemimpin yang dibilang wajahnya rakyat banget ya, tapi ternyata oligarki juga. Itu. Jadi selama sistemnya demokrasi yang transaksional itu dan nilai yang menjadi anutan sekularisme, di mana agama tidak menjadi betul-betul spirit, baik secara individu maupun sistem, itu tidak akan bisa. Korupsi itu akan terus menjadi budaya, dan akan terus determinasi negatifnya itu masif. Jadi kebaikan akhlak individu itu tidak akan mempengaruhi dengan sistem yang ada. Tidak akan menjamin. Tidak akan menjamin. Nah, lalu Ustadz ada lagi persoalan kerusakan moral di generasi muda kita ya, yang dimana juga bersamaan dengan tingginya angka perundungan. Betul. Di bidang pendidikan. Nah ini kan sangat mengkhawatirkan karena kan Indonesia itu punya visi Indonesia Emas 2045, sedangkan kita dengan generasi yang ada sekarang betul-betul sangat mengkhawatirkan. Nah, menurut Ustaz seperti apa yang terjadi? Sekali lagi, sekularisme yang juga masuk ke dunia pendidikan. Pendidikan itu lebih banyak saya lihat dikelola dengan rutinitas, formalitas, tapi tak pernah menyentuh akar persoalan. Ya, bahkan semakin ke sini pendidikan itu diorientasikan seolah-olah hanya untuk menghasilkan output atau outcome berupa generasi yang siap mengisi pasar global. Apa itu tenaga kerja? Jadi seolah-olah pendidikan itu ya diorientasikan pada pemenuhan manusia ini menjadi bagian dari mesin kapitalisme untuk ya growth ekonomi dan seterusnya. Padahal dalam Islam pendidikan itu adalah dalam rangka membentuk kepribadian Islam. Gitu. Karena itulah kemudian agama harus menjadi dasar di dalam pengelolaan pendidikan. Nah, tapi kalau kita lihat saat ini, ya kan, mengapa banyak kasus perundungan, banyak problem, gagalnya institusi keluarga di dalam mendidik anak-anak, ya. Dalam parenting itu ada sekarang istilah fatherless. Banyak anak-anak tumbuh kehilangan sosok perang ayah. Ayahnya ada tapi sibuk cari duit. Gitu kan? Betul. Ibunya juga ada tapi sibuk dengan handphone. Tidak punya visi. Ketika institusi keluarga ini gagal menanamkan visi buat anak-anaknya, ya untuk apa dia hidup, gitu kan? Masuk kemudian ke sekolah. Sekolah juga begitu. Dengan sekularismenya itu agama dianggap urusan pribadi. Sehingga anak-anak itu mau sholat nggak sholat itu bukan urusan gurunya. Kalaupun ada ilmu namanya pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu kalau kita lihat ya, karena saya juga di bidang itu, itu hanya kulit-kulitnya aja, nggak mendalam, nggak betul-betul bagaimana itu dikelola, ya menyentuh, ya menanamkan dalam hati peserta didik, mengembangkan jiwanya dan seterusnya agar selaras dengan nilai-nilai ilahiyah. Itu sangat jauh sekali. Makanya coba kita lihat ya. Bukan hanya kasus perundungan, ya, tawuran, gitu kan. Bahkan ini masih bagian dari gagalnya sistem pendidikan. Kalau kita membaca misalnya laporan BKKBN sekaligus ini merujuk pada kerusakan data sosial ya, sistem sosial. BKKBN itu melaporkan ini untuk tahun 2024 aja. Kita belum memiliki bagaimana 2025 kan. Itu menunjukkan 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki itu telah berhubungan seksual sebelum menikah yang usia yang diteliti ini 15 sampai 19 tahun. Coba. Kemudian dampak dari situ ya, tren kehamilan di luar nikah itu meningkat pada usia remaja 15 sampai 19 tahun. Itu 2024 penelitian BKKBN itu prevalensinya ya 36 dari 1000 remaja putri. Jadi kalau 1000 itu ada 36 kasus hamil di luar nikah. Dampak berikutnya apa? Laju aborsi itu meningkat. Ya, ini untuk di tahun 2024 saja misalnya, itu 750.000 sampai 1,5 juta aborsi setiap tahun. Di negeri yang mayoritas muslim ini. Itu kan. Itu kan semua karena ya kita tidak apalagi menuduh kegagalan sistem pendidikan karena memang sistem pendidikan tidak bisa diharap satu aja. Kan ada misalnya tadi lembaga keluarga, kemudian peran pemerintah, misalnya bidang informasi dan komunikasi,
menyediakan ruang publik yang ramah anak, ya, yang mendukung tumbuh kembang spiritual anak. Tapi justru ruang publik kita, ruang digital kita, justru malah menumbuh suburkan kejahatan di bidang porno aksi dan pornografi kan. Konten-konten porno aksi dan pornografi itu begitu mudah diakses anak-anak kita. Tidak ada pembatasan di dalam penggunaan misalnya internet, ya. Gadget begitu liar ya dimiliki anak-anak. Karena berangkat tadi gagalnya institusi keluarga, sistem pendidikan, jadi mengakibatkan dampaknya di sistem sosial. Jadi kalau bisa dikatakan sistem pendidikan yang ada sekarang ini hasilnya dari turunan sistem sekuler tadi. Iya, sekularisme. Jadi sekularisme yang menjiwai nafas dari setiap sistem ini, ya kan sekularisme itu memisahkan agama, ya kan. Jadi orang kalau bicara agama, ya seolah-olah hanya di masjid. Berarti itu pemahaman sekularisme itu lebih kepada akidahnya seseorang, Ustaz, ya, dan negara ya. Maksudnya akidahnya itu pegangan dasarnya bahwa ya agama ya di masjid saja. Iya, betul. Itu. Jadi sekularisme itu falsafah dasarnya bahwa kalau orang bicara agama itu ya di masjid aja. Iya. Itu agama itu urusan individu pribadi, gitu. Tidak ada hubungannya dengan bagaimana manusia di ruang publik. Iya, betul. Bagaimana apalagi agama itu menata negara itu mengambil kebijakan-kebijakan publik di bidang tadi pengelolaan sumber daya alam, kemudian lingkungan, bidang pendidikan, bidang sosial, ya termasuk bagaimana peran negara di dalam mengelola perkembangan dunia digital. Sekularisme itu menihilkan agama di semua itu. Dan itulah dampaknya. Gitu. Tapi kan ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini bukan sekularisme, Ustaz. Indonesia ini Pancasila. Ya, toh juga negara tetap mengatur hal-hal yang sifatnya haji, atau terus apalagi zakat, infak, sedekah segala macam. Jadi Indonesia ini bukan negara sekuler seperti mana Ustaz sampaikan. Di mana buktinya sebagai sekuler, Ustaz? Ya, acap kali memang orang berargumen bahwa Indonesia ini bukan negara sekuler, ya kan? Betul. Karena banyak perkara-perkara agama itu negara tetap mengurusi. Ya, perkara-perkara itu yang memang tidak bisa kalau individu melakukan. Kan seperti orang berhaji, kan memang harus tetap butuh fasilitas. Tapi kalau kita merujuk, ya kan, betulkah negara ini bukan negara sekuler? Coba lihat kebijakan ekonominya. Di mana akad ribawi itu menjadi ruh dari setiap transaksi, hampir di semua lini di kegiatan ekonomi. Di mana negara hadir? Coba, bahkan negara menjadi pelaku terbesar. Untuk tahun ini aja negara membayar bunga utang itu 500 triliun. Pokoknya yang harus dibayar itu 800 triliun. Jadi kurang lebih 1.300 triliun. Itu menyedot itu APBN. Dan itu berdampak itu kan. Ya, ruang fiskal negara ini tidak begitu berdaya. Karena itulah wajar kalau terjadi banyak kemudian pengurangan yang kaitannya dengan layanan-layanan publik, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan seterusnya. Lalu kebijakan juga banyak yang tidak pro sama umat, Ustaz, ya? Iya. Contoh lagi, kalau ada yang mengatakan negeri ini bukan negeri sekuler, ya kan? Kita lihat misalnya, kalau memang negeri ini bukan negara sekuler, mari kita ambil satu contoh kasus. Banyak persoalan sosial, kriminalitas, itu bermuara dari meningkatnya konsumsi alkohol. Iya, betul. Miras kan? Miras, betul. Di dalam Quran, di bulletin itu sudah dijelaskan, dibahas kan? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam ar-rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya kan? Bahkan miras itu disebut umul jaraim, induknya kejahatan. Sekarang bagaimana masyarakat bisa dapat miras? Karena ada yang jual. Iya. Kenapa ada yang jual? Ada yang produksi. Kenapa ada yang produksi? Karena negara memberi izin. Itu. Ada juga yang mengatakan, kan ada juga yang tidak diberi izin, tapi pembiaran. Negara tahu, tapi pembiaran. Dan tidak jelas bagaimana menghukumi orang yang minum miras. Karena di aturan nggak ada. Nggak ada. Iya, betul. Termasuk perzinaan kan? Kalau dia suka sama suka, negara menganggapnya itu bukan pelanggaran. Betul. Coba, apa kita mau sebutnya ini negara bukan sekuler? Ini nampak sekali ini. Jadi kalau hanya berargumen karena negara itu berperan, misalnya ada undang-undang zakat mengelola zakat, ada undang-undang haji mengelola haji, ya itu hanya terkait juga ranah-ranah privat. Yang dimaksud kayak ini adalah ranah publik. Hadir tidak negara? Yang dalam pandangan Islam, ya kan, ranah publik ini justru memegang kendali yang sangat luar biasa. Karena dia berkaitan bagaimana meneguhkan moralitas di tengah
interaksi masyarakat yang banyak. Oke. Gitu. Indonesia itu negeri yang tak kekurangan orang soleh. Iya, Banyak orang betul. soleh. Banyak, Ustaz. Banyak. Tapi ketika sistemnya sekuler dalam ruang publik ini, coba orang soleh bisa enggak dia tidak terjerat ribawi? Tidak bisa. Itu. Bahkan secara ikhlas kadang-kadang memaksa orang soleh terlibat ribawi kan? Iya, tak kalah. Itu banyak istilah begitu, tak kalah. Tak kalah. Nah, begitu juga kadang-kala orang soleh itu ya nggak mau terlibat dalam transaksi suap menyuap. Iya. Tapi sistem hampir semua sekarang pengurusan di depannya aja tertulis gratis, sini zona integritas. Gitu kan? Itu sama juga penerimaan di lembaga-lembaga institusi itu kan? Betul. Itu kadang-kala tertulis zona integritas. Gratis. Gratis. Tapi ada yang tak tertulis. Anda kalau mau lolos sekian ratus juta. Nah, itu semua masyarakat tahu. Akhirnya dinormalisasi. Kita mau menyebutnya negara ini apa coba? Ini sekularisme. Jadi kembali tadi ke contoh, ketika miras itu, minuman keras itu bebas, gitu kan? Itu karena ada regulasi yang mendukung. Gitu. Kalaupun tidak ada regulasi yang melarang, tapi kan membiarkan. Nah, pertanyaannya, pabrik-pabrik miras yang banyak itu kan legal itu kan? Siapa yang beri izin? Kan pemerintah. Kadangkala atas nama misalnya industri pariwisata, jadi mesti disediakan, gitu kan? Nah, tapi kan yang beli ternyata bukan cuma orang luar, orang domestik juga. Nah, pertanyaan berikutnya, regulasi itu siapa yang buat sih? Iya. Ada legislatif kan? Ada, betul. Ada baik di tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat. Pertanyaannya, siapa yang memberikan otoritas manusia ini buat aturan? Sehingga melegalkan minuman keras. Sekularisme lagi. Demokrasi yang mengatakan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi itu muaranya di situ. Itu. Kita kadang-kala hanya membincangkan di aspek ranting, tapi lupa aspek batang dan akar. Selama akarnya sekularisme itu akan banyak. Itulah yang dimaksudkan Allah di dalam Quran surat Taha. Itu di kafai dijelaskan itu. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan, tidak hanya urusan individu ya, tapi juga urusan publik, urusan sosial gitu. Maka baginya penghidupan yang sempit. Inilah yang dialami di negeri kita. Padahal kita makmur sekali dan kekayaan alam. Sumber daya alam luar biasa. Sabang sampai Merauke ada semua. Ada semua. Sampai dikatakan di lagu ya tongkat saja ditanam. Ya, jadi dilempar ke tanah gitu kan jadi ini. Jadi tanaman, jadi luar biasa. Nah, lalu Ustaz, kalau bisa dikatakan sebenarnya ya, kalau di bahasanya Kafah ini saatnya kembali ke Allah. Iya, betul. Apa yang bisa menyelamatkan Indonesia, Ustaz? Dengan dengan keadaan yang kalau tanda kutip genting sekarang saat ini seperti ini. Sebenarnya kalau pemimpin di negeri ini mau bertafakur, ya kan, dari setiap peristiwa yang terjadi, termasuk bencana kemarin, termasuk banyak peristiwa sosial, ya kan, kemudian ekonomi yang tak beranjak baik. Betul. Bahkan negeri ini meskipun kadangkala sekarang itu apalagi kalau kemarin kan pertumbuhannya 5,12%, dengan Menteri Keuangan yang baru ingin menggenjot 6, katanya dengan penuh heroik dia bisa sampai 8%. Tapi jangan lupa selama sistemnya kapitalisme, pertumbuhan itu ya bukan pertumbuhan yang inklusif itu. Itu bisa dia hanya dinikmati oleh segelintir orang. Itu yang disebut pertumbuhan yang bukan pertumbuhan inklusif tapi eksklusif karena hanya dinikmati segelintir. Bukan ilusi, Ustaz. Ya? Bukan ilusi. Ilusi juga sulit untuk, artinya mungkin kalau ukuran ekonomi kapitalisme itu bisa tercapai. Tapi meskipun pertumbuhan tinggi tak bisa menyentuh persoalan. Karena persoalan ekonomi sebenarnya adalah gagalnya sistem kapitalis itu mewujudkan apa yang disebut dengan pemerataan. Itu yang tidak dimiliki dalam sistem kapitalisme. Dia bisa mungkin menumbuhkan ekonomi. Maksud saya, kalau penguasa itu mau bertafakur dan mengembalikan hatinya bahwa kita ini makhluk yang lemah, gitu kan? Karena itu ayat yang saya bacakan tadi, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya kan? Jadi supaya
Jadi Allah timpakan itu sebagian dari akibat perbuatan mereka itu agar mereka itu yarjiun, kembali. Itu bahwa memang kita ini makhluk yang lemah. Untuk bertafakur saya Ustaz ya. Iya, bertafakur supaya kita kembali lagi. Iya, jadi kan teguran Allah ini sudah sangat keras ini. Betul. Ya kan? Wah, ini rusaknya 3 provinsi itu kan. Belum lagi fasad di bidang kepemimpinan, fasad di bidang sosial, pendidikan, ekonomi dan seterusnya. Itu dahsyatnya luar biasa. Karena itu kalau kita mau merenung, apa sih muara dari semua persoalan ini? Karena kita memilih hukum yang sejatinya itu tidak sejalan dengan kemanusiaan. Karena itulah di dalam Al-Quran kita dituntung untuk jalan pulang. Jalan pulang itu apa sih maksudnya? Ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini makhluk yang lemah gitu kan. Itu dia dhaif gitu. Maka kita butuh. Karena itulah kebutuhan kita pada hukum yang jauh lebih baik. Karena itulah Al-Quran mengatakan afa hukmal jahiliyata yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ya kan? Kita ambil contoh. Bagaimana keadilan sistem ekonomi dalam Islam ya. Misalnya sumber daya alam. Ya, pengelolaan sumber daya alam kalau dikelola dengan syariat itu tidak akan memberi peluang pada oligarki untuk memperkaya dirinya dan pada akhirnya ya menciptakan ketidakadilan. Nah, sebab Rasulullah mengatakan al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil ma' wal kala' wan nar wa thamanuhu haramun. Jadi Islam menempatkan ya seperti hutan, padang savana, ya, danau, laut, samudra dan begitu juga aneka tambang yang ada di negeri kita, ya kan? Batu bara, nikel, emas, ya, uranium dan seterusnya. Itu bukan milik pribadi. Sehingga dalam pandangan syariat Islam, negara tidak boleh menyerahkannya kepada swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing. Yang kebanyakan mereka itu adalah oligarki pemilik modal. Karena itulah kaitannya kerusakan ini diakibatkan sistem demokrasi karena para oligarki pemilik modal ini tahu bahwa untuk bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah, bahkan termasuk mengendalikan kekuasaan itu sendiri, maka biasanya oligarki itu ya kalau dulu itu berada di pinggir, sekarang mereka berusaha masuk dalam inti kekuasaan. Betul. Tidak sedikit para pejabat itu ada oligarki, baik oligarki kecil maupun oligarki besar di pusat kekuasaan, itu kan? Nah, itu contohnya itu. Jadi di bidang ekonomi kalau kita mau mengembalikan pengelolaan, menurut syariat Islam ini tidak ada peluang bagi oligarki. Bukan berarti Islam itu mengharamkan pemanfaatan alam, tidak. Boleh, tapi mesti dikedepankan kajian tentang kajian tentang misalnya kalau ini dieksplorasi bagaimana daya dukung alam. Karena itulah ada AMDAL kan. Analisis mengenai dampak lingkungan. Tapi demokrasi dengan melahirkan undang-undang misalnya cipta kerja omnibus law kan, itu semua ditiadakan. AMDAL-nya dihilangkan, birokrasi yang katanya terlalu berbelit ya ditiadakan, pengawasan bahkan tidak ditiadakan dan seterusnya. Akhirnya apa? Kementeriannya ada tapi nggak bisa jaga hutan. Betul. Itu. Karena ada polusinya tapi tidak bisa jaga hutan. Iya, nggak bisa. Sampai ada gubernur itu saya lihat dalam candaannya bilang begini. Ya kayaknya lebih bagus Gondoruo itu kan, itu menjaga hutan daripada Kementerian Kehutanan. Coba bayangkan, itu kan satir yang sangat luar biasa kan. Gitu. Nah tapi menarik ini, ada kata-kata di buletin dakwah Kafah itu disampaikan bahwa karena itu saatnya kaum muslimin atau negeri ini memiliki kemauan dan keberanian untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Nah, seperti apa saat itu? Tadi ya bahwa memang harus ada tafakkur para pemimpin ini ya. Jadi perenungan, muhasabah diri untuk kemudian kembali ke hukum Allah Subhanahu wa taala, karena hukum inilah satu-satunya hukum yang bagus. Hukum yang datang dari Zat yang Maha Adil. Yang mengetahui manusia sendiri. Iya, yang mengetahui. Di dalam Quran Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatillah. Telah sempurna kalimat Tuhanmu. Artinya itu telah sempurna Al-Quran yang berisi hukum di situ, pengaturan kehidupan kita, dia benar dan dia adil dan tidak ada perubahan atas kalimat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena itu di Kafah diserukan, mari umat Islam mengambil peran, harus berani menginisiasi, berani menyuarakan, gitu kan? Itu
agar kita kembali pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena negeri ini sudah puluhan tahun merdeka. Betul. Tapi apa yang dicita-citakan para pendiri negeri ini Sampai tentang Kesejahteraan. masyarakat adil dan makmur Betul. itu sepertinya semakin jauh. Betul. Itu adil bagi mungkin segelintir orang, makmur juga bagi segelintir orang. Tapi masyarakat kebanyakan semakin jauh dari apa yang dirasakan. Coba itu, ya, 7 perusahaan besar yang banyak datanya beredar perusahaan hutang gitu kan, itu dia enak aja. Tapi masyarakat yang jadi korban, ya, sudah 1.000 lebih orang meninggal, 1,1 juta mengungsi, 3,1 juta berdampak. Belum lagi kerusakan di bidang infrastruktur yang menurut laporan itu 68,67 triliun. BNPB sendiri mengatakan untuk membangun 3 provinsi di Sumatera ini butuh dana 57, sekian triliun. Dengan jangka panjang, jangka waktu 4 tahun ya. Iya, dan memang untuk recovery-nya itu tidak singkat untuk menormalkan kembali. Itu dampaknya luar biasa. Itu di sisi bencananya, di hukumnya juga sedikit agak mengerikan nih ya. Kalau perusahaan yang mengambil membalakan hutan ya, menghancurkan pohon-pohon itu tidak diapa-apai, tapi rakyat mengambil beberapa batang. Itu juga menunjukkan bahwa demokrasi itu melahirkan juga ketidakadilan di dalam penegakan hukum. Dan ya itu jadi ilusi bagi demokrasi sendiri ya. Nah, karena itulah di Kafah juga disinggung kan. Itu jadi al-qudatu salah satu. Jadi hakim itu ada 3, ya kan? Itu wahidun fil jannah, hanya satu yang masuk surga. Wa isnanin finnar, 2-nya itu masuk neraka, itu kan. Itu yang masuk surga itu hakim yang dia arafal haq, jadi dia mengenali kebenaran dan dia memutus atas kebenaran itu. Nah, itu yang masuk surga. Ada yang masuk neraka itu dia mengenali kebenaran hukum itu, tapi dia justru menyimpangkannya karena dia khianat kan, gitu. Yang satunya lagi yang masuk neraka itu, ya, para penegak hukum itu adalah mereka yang bodoh di dalam mengurus, ya, menegakkan hukum dan seterusnya. Apakah hukum-hukum Allah ini juga pernah diterapkan, Ustaz, atau pernah dijalankan umat Islam, dan di mana sebagai contohnya itu? Sebenarnya ya, kalau kita mau jujur ya, objektif meletakkan persoalan bahwa kita ingin merambah jalan perubahan, ya kan, yang bisa mengembalikan kita pada kehidupan yang jauh lebih baik dan kebangkitan yang hakiki. Kalau kita mau membuka mata hati kita, ya, membuka akal pikiran kita, banyak apalagi bukti-bukti baik dari segi catatan sejarah gitu kan, itu yang menunjukkan bahwa hukum Islam ini pernah diterapkan. Bahkan sebelum penjajah datang di negeri ini, ya, kesultanan yang banyak di Nusantara ini, itu adalah bukan kesultanan yang berdiri sendiri. Itu kesultanan yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kesultanan Turki Utsmani, yang tidak lain itu adalah representasi dari kekhilafahan Islam terakhir kan, yang pernah ya kurang lebih 750 tahun, 1250 sampai 1924, ya kan. Kesultanan di Nusantara ini itu memiliki hubungan yang sangat emosional, ya, dan sekaligus memiliki hubungan dalam hal jurisprudensi, ya, itu bagaimana penerapan hukum itu. Cuma datang kolonialisasi ini, penjajah dengan membawa gold, gospel, and glory, ya itulah yang kemudian mulai memaksakan penerapan hukum kolonial kan, hukum-hukum kufur barat, ya, mengganti pemerintahan. Kan sultan itu kan istilah Arab itu, itu kan, itu diksi yang dari Islam itu. Nah, sultan itu artinya penguasa yang menerapkan hukum Islam, gitu kan. Itu misalnya dalam satu kitab itu disebut ad-dinu wa sultanu harisan, gitu kan. Jadi agama dan kekuasaan itu adalah penjaga, ya kan. Ad-dinu, agama itu adalah asas, wa sultanu harisan itu, jadi agama itu adalah asas dan kekuasaan itu adalah penjaganya, gitu. Negeri kita pernah menerapkan. Bahkan secara keseluruhan dunia Islam itu pernah berada dalam kejayaan meskipun pasang surut, tapi mereka tidak pernah meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala selama 1200 tahun. Sejak berakhirnya Rasulullah, meninggalnya Rasulullah, dimulai dari
era yang disebut Khulafaur Rasyidin, gitu kan. Kemudian dilanjutkan oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya. Ada juga bani-bani yang kecil itu kan, Ayyubiyah, kemudian Utsmani, ya. Jadi dan itu tercatat semua dalam manuskrip atau buku-buku, kitab-kitab sejarah yang merekam jejak perjalanan panjang peradaban Islam, yang dimana umat Islam itu pernah hidup, di mana semua pengelolaan ya di bidang kehidupannya berangkat dari ideologi Islam, berasal dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oke, terakhir, apa pesan dari bersegera kembali ke jalan Allah? Ya, secara individu kita harus berhijrah. Kalau kita muslim yang belum kafah, ya kafalah. Itu kan. Kemudian ormas-ormas ambil peran amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tugas ormas itu bukan mengelola tambang. Tugas ormas dalam Quran itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yakni menyeru pada al-Islam dan amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugas ormas. Ormas harus kembali juga ke jalan benar. Dengan tugas ini dia ingatkan kekuasaan. Ya. Kita bukan sentimental pada kekuasaan, tapi kita ingatkan kekuasaan bahwa tugas penguasa itu adalah menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki kewenangan, bukan kita. Nah, tugas kita ini adalah berdakwah, menyampaikan Islam, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk menasehati kekuasaan bahwa andalah ya itu yang dituntut untuk mengembalikan hukum ini, yakni hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Quran Allah mengingatkan para penguasa, ya kan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Nah, tugas kita menasihati. Sembari kita ini terus berproses. Kita memang bukan orang sempurna. Iya, kita memang juga bukan orang yang tak pernah juga bersalah. Tapi tetap tugas kita adalah dakwah, karena kita diwarisi agama yang sempurna. Risalah yang cirinya adalah risalah dakwah. Itulah tugas kita. Nah, poinnya saya dapat, ya, tugas kita adalah menasihati dan dakwah. Betul. Ya, nah itulah kenapa ada bedah buletin dakwah kafah. Ya, insya Allah, mudah-mudahan tiap pekannya, Ustaz, kita akan membahas dengan tema-tema menarik lagi di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih, Ustaz. Ya, semoga apa yang kita bahas ini menjadi manfaat dan amal jariah untuk kita semua. Terima kasih dari saya, Ustaz Herudin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.